Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang sholat Jumat. Di sini penulis mengatakan bahwa setiap orang yang punya kewajiban man lazimathu al-maktubah, yang punya kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu, maka berarti dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dengan catatan bahwa dia itu mustautinan bibinain. Dia itu orang yang mukim, ya, tinggal di kampung, gitu kan, bukan dalam keadaan safar. Kemudian wa bainahu wa bainal jami', jarak antara diri dia dengan masjid itu adalah farsakhun, satu farsakh. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa al-farsakh salah satu amyal. Satu farsakh itu 3 mil atau sawi kira-kira setara dengan 5,54 kilo berarti ya. Ini meter, berarti kalau dikilokan berapa? Nah, harusnya itu 4,45 atau 5,54. 4,45 ya, ini mungkin salah penulisan. Nah, kemudian atau yang di bawah atau lebih dekat dengan itu. Nah, di sini baru kemudian ada catatan illa, kecuali perempuan, almar'ah, wanita, kemudian abdu, budak, orang yang safar, musafir, dan ma'zur, orang yang punya uzur karena sakit atau karena kondisi hujan atau khauf, ya. Ada keadaan yang mencekam, menakutkan. Nah, kemudian kalau mereka hadaruha, tetap datang menghadiri Jumatan, ajza'athum walam tan'akid bihim, maka berarti mereka diperbolehkan, ya, diperbolehkan, dan itu tidak menjadi kewajiban bagi mereka. Nah, khususnya untuk orang yang uzur, ilal ma'zur idza hadaraha wajabat alaihi wa aqadat alaihi bihi. Nah, untuk orang yang uzur tadi karena hujan tapi dia tetap berangkat, sakit dia tetap berangkat gitu kan, maka ya dia dapat pahala dan juga gugur kewajibannya. Kemudian wa min syarti sihhatiha, syarat sah salat Jumat itu apa sih? Di sini beliau mengatakan bahwa fi'luha fi waqtiha fi qaryah, dilakukan ya sudah masuk waktu, kemudian di tempat atau di kampung, ya, memang di pemukiman, kemudian juga dihadiri oleh mustautinin, orang-orang yang menjadi pemukim atau warga tinggal di situ. Dan jumlahnya berapa? Arba'una min ahli ujubiha, 40 orang dari yang punya kewajiban sholat Jumat tadi. Nah, kemudian juga Jumat itu teknisnya adalah dia didahului dengan 2 khutbah. Jadi sebelum sholat khutbah dulu 2 kali, dan di setiap khutbah itu diisi dengan apa? Hamdulillah, ya, ada pujian kepada Allah, tahmid, kemudian salawat kepada Rasulullah, membaca ayat, baru kemudian nasihat. Jadi ini kerangka, ya. Kerangka khutbah itu pujian, salawat, kemudian baca ayat, baru mau'izah, nasihat. Wa yustahab an yakhtuba ala mimbar. Jadi hukum khutbah di atas mimbar itu sunnah, dianjurkan. Fa'idha sa'ada, kalau memang khatib sudah naik mimbar, maka aqbala 'alan nas. Jadi dia naik mimbar, kemudian menghadap ke arah jamaah, kemudian mengucapkan salam ke mereka, summa yajlis, setelah itu duduk, ila faraghil azan. Ya, habis dia duduk kan azan. Kemudian sampai selesai azan, summa yakumul imam. Setelah itu berarti nanti khatibnya berdiri, kasih khutbah, yakhtub bihim, ya, berikan nasihat, berikan khutbah. Habis itu yajlis, duduk lagi dia, baru kemudian yakhtub al-khutbata tsaniyah, baru khutbah yang kedua. Baru setelah itu selesai maka tuqam shalah, salat didirikan. Nah, kemudian
yanzil fa yusalli bihim raka'atain, ya. Berarti kan iqamat nanti salat didirikan 2 rakaat. Nah, bacaannya gimana? Ya jarfihima, yaitu bacaannya dikeraskan seperti salat maghrib atau seperti salat subuh. Kemudian faman adraka ma'ahu minha raka'atan. Untuk orang yang masbuk, ya, untuk orang yang datang terlambat tapi masih sempat gitu ya, masih sempat rakaatan, dapat 1 rakaat. Berarti nanti dia sempurnakan adalah sholat Jumat. Jadi kalau misalkan dia kan 2 rakaat, masih dapat 1 rakaat, maka dia sempurnakan 1 lagi, dihitung sholat Jumat. Tapi kalau nggak kebagian, istilahnya kan ukuran rakaat itu ruku ya. Nah, ruku yang kedua dia nggak dapat juga. Berarti nanti disempurnakan sholat zuhur. Masbuknya ini udah kelewatan. Berarti nanti dia laksanakan 4 rakaat sebagai sholat zuhur. Nah, kemudian wakadzalika inna qasal adat au kharajal waqt. Nah, kemudian kalau misalkan jumlah jamaah tadi dikatakan 40 gitu ya. Di sini disebutkan kurang atau mungkin kharajal waqt itu waktunya sudah habis. Wa qad sallu raka'atan atamuha Jumat. Nah, kemudian mereka baru mendapatkan atau baru mengerjakan 1 rakaat. Jadi ini kondisinya baru 1 rakaat, tiba-tiba jumlahnya nggak 40 lagi, berkurang atau waktunya habis karena khutbahnya kepanjangan misalkan begitu. Maka tetap sempurnakan Jumatan, wa illa atamuha zuhron. Tapi kalau enggak karena kependingnya lama banget, 1 rakaat aja nggak sempat, udah mau asar, ya sudah, berarti dikerjakanlah sholat zuhur jadi 4. Kemudian la yajuz, tidak boleh ya yusalla fil misr aksar min jumatin. Kalau di satu kota atau di satu wilayah gitu kan, nggak boleh ada lebih dari 1 jamaah sholat Jumat. Ila antadul hajah ila aksar minha, kecuali memang sangat dibutuhkan, terpaksa buat beberapa tempat gitu. Wa yustahab liman atal jum'ah an yaktasil. Kemudian untuk orang yang mau pergi Jumatan, disunahkannya itu mandi terlebih dahulu, kemudian pakai pakaian elbas saubain nazifain, pakaian yang bersih, wangi ya kan, wa yatatayyab, kemudian yubakir ilaiha, perginya itu lebih awal, berangkatnya lebih awal, bersegera, jangan sampai udah azan imam khatib sudah naik mimbar baru datang gitu kan. Fa in jaa wal imam yakhtub lam yajlis. Kalau misalkan dia masbuk, telat datangnya, dan ketika datang imamnya atau khatib sudah khutbah, sudah di atas mimbar, maka jangan langsung duduk. Hatta yusalliya rak'atain, salat dulu 2 rakaat, yujiz fihima, dengan ringkas gitu ya. Bacaannya yang pendek saja. Wala yajuzul kalam wal imam yakhtub. Kita enggak boleh ngobrol ya, enggak boleh bicara ketika khatib sedang berkhutbah. Ilal imam au man kallamahul imam, kecuali memang khatibnya yang bicara atau orang yang diajak bicara oleh khatib. Ini ada kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, terkait salat Idul Fitri dan Idul Adha nanti kita bahas di video berikutnya insyaallah.